Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya hari ini kita akan membahas mengenai standar isi dan standar penilaian. Tapi berhubung standar isinya sudah dijelaskan pada minggu lalu, jadi hari ini kita akan membahas mengenai standar penilaiannya saja ya. Tujuan standar penilaian ini adalah untuk menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Sedangkan fungsi standar penilaian itu adalah satu, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. B. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. C. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. D. Manfaat standar penilaian. Pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek penilaian. Aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, prosedur penilaian pada kurikulum 2013, yaitu ada A. Aspek sikap. Aspek sikap itu merupakan tahapan untuk memberikan penilaian, yang dimana di dalamnya terdapat pendidik mengamati perilaku peserta didik. Pada saat berlangsungnya pembelajaran, setiap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi. Mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku. Menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran. Yang B. Prosedur penilaian aspek keterampilan, yang dimana di dalamnya terdapat 1. Menyusun rancangan penilaian secara sistematis. 2. Mengembangkan instrumen penilaian. 3. Mengadakan penilaian. 4. Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. Yang C. Prosedur penilaian aspek pengetahuan, yang di dalamnya terdapat 1. Menyusun rencana penilaian secara sistematis. 2. Mengembangkan instrumen penilaian. 3. Mengadakan penilaian. 4. Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka, mulai 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. Lalu, prosedur penilaian pada kurikulum paradigma baru, yaitu ada A. Pengetahuan, B. Keterampilan, C. Sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang terakhir, prosedur penilaian kurikulum darurat. Kurikulum ini sebelumnya telah disederhanakan dengan hanya memuat kompetensi esensial dan prasyarat. Siswa pun tidak terbebani dengan kurikulum yang begitu padat, sehingga dapat lebih fokus untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.